Oke, hari ini hari Kamis tanggal 30 jam 9. Karena cuaca lagi mendung, saya putuskan untuk kita berangkat ke wes. Oke. Mari berangkat. Trekking sudah mulai. Mari kita berangkat. Ini salah satu tes, aduh, tenggorokan. Ini salah satu views yang lumayan bagus untuk menikmati suasana goes di pagi ataupun di sore hari. Belum bisa dikatakan goes sejati, guys, kalau belum bisa hands off atau lepas tangan seperti ini. Atau sambil ngambil air seperti ini, dibelokkan. Nah, oke. Jadi belum bisa dikatakan gue sejati kalau belum bisa hands off atau lepas tangan ya. Mari kita menuju tempat yang sangat sejuk penuh dengan kicauan burung. Let's go. Lupa nggak tag, guys. Ini kita lagi ada di Wana Wisata Buaya Belanakan. Tapi tujuan kita bukan lihat buaya ya. Kalau buaya udah banyak. Nah, tujuan kita itu adalah ke tempat ini. Pemandangannya wow, fresh, menenangkan. Bisa didengar ya suara kicauan burungnya. Wow. Ini adalah spot terbaik dengan udara yang sejuk, pemandangan yang bagus. Nah, kalau misalkan sambil bawa joran itu bisa sambil mancing di sini, guys. Oke, kita sudah sampai ke jalan ujungnya. Wow. Ini masih alami, asri. Jadi kalau gue kesini, selain menenangkan, pemandangannya, kicauan burungnya juga sama. Dan yang paling penting, udaranya fresh, sejuk, dan segar, menyegarkan. Oke, kita menuju Empang sekarang. Lihat, guys, ada burung. Nah, kita sudah sampai ke Empang. Maaf kalau sedikit ada goncangan. Jalannya wah luar biasa. Tapi untuk MTB ini merupakan trek yang cocok ya. Wow. Harus berhati-hati, guys.
Sejuknya, ademnya. Wah, di situ ada baby benyawak, baby biawak masuk empang. Ini bisa jadi hama, ini bisa makanin ikan-ikan nih guys, harus dibasmi. Oke, kita berhenti sejenak dulu untuk menikmati pemandangan dan kicauan burungnya. Setelah itu nanti kita akan berhenti di bawah pohon untuk menikmati kopi dulu. Kita gue santai dulu. Nah, buat kalian yang mau goes ke sini menikmati pemandangannya, bisa masuk lewat Wana Wisata Buaya. Itu tergantung, kalau misalkan ada yang jaga itu harus bayar, kalau tidak ada yang jaga boleh masuk free, asalkan kita bilang kita mau goes ke empang ya. Nah, buat yang hobi mancing juga di sini bisa, tapi bukan mancing ikan yang di empang ya. Kita boleh casting. Nanti target kita ikan gabus, karena ikan gabus itu boleh untuk dipancing karena merupakan hama yang ada di empang, karena itu predator. Oke, kita coba ke sana ya. Ada apa ya? Let's go. Wah, ini harus hati-hati nih guys. Salah sedikit isekai nyemplung empang. Oh. Wow. Hampir. By the way, ini berat karena banyak rumput-rumput yang nyangkut guys. Tapi harus diperhatikan ya, kalau di tempat-tempat yang seperti ini harus hati-hati, karena biasanya di ekosistem yang masih terjaga seperti ini itu masih suka ada ular ya, jadi hati-hati. Oke, sampai sini aja lah. Saya agak was-was dan takut, dan lihat ada rumput yang masuk ke gear, ini bisa berbahaya. Kita off dulu. Oke guys, kita harus putar balik karena banyak rumput-rumput kering yang masuk ke gear ya, jadi itu bisa beresiko nanti rantai kita mocel. Oke, mohon maaf kalau kualitas kameranya kurang bagus karena saya menggunakan 8 megapiksel ultra wide dari Poco F5. Jadi untuk resolusinya mungkin tidak terlalu tinggi karena hanya ada di 1080 30 fps. Nah, kenapa pakainya itu kan bisa 4K? Karena saya ingin mengambil angle yang lebih lebar supaya bisa menikmati suasana dan pemandangan yang indah dan menenangkan. Oke, kita balik lagi ke jalan utama. Kita lewat sini. Lihat, langitnya biru, dan kebetulan ini sekitar jam mau setengah 10. Cukup panas, tapi lagi mendung jadi agak sedikit adem. Oke. Lumayan ya kalau treknya, jalurnya seperti ini lumayan banyak mengeluarkan tenaga goesnya. Oke, kita berhenti dulu di sini. Menikmati ketenangan dan kicauan burung. Dan tentu saja sambil ngopi. Nah, ini adalah tumbler dari Piasso yang baru saya beli. Harganya sekitar 130. Oke, mohon maaf tangannya kotor karena tadi banyak rumput yang masuk ke gear.
Aduh, cukup lelah ya kalau treknya berlika-liku seperti ini. Tapi ini bagus ya. Nah, sebelum ngopi, kita minum air terlebih dahulu. Jangan lupa minum air putih, ini yang terbaik untuk olahraga. Saatnya ngopi. Kalau sudah di sini rasanya tidak mau beranjak pergi. Harusnya goes tuh ya goes ya. Ini malah santai-santai. Saking ini vibes-nya benar-benar menenangkan. Suara kicauan burungnya juga Tapi sayang sekali di suasana yang sejuk seperti ini. Kalian bisa lihat. Ini empangnya juga sayang sekali. Mungkin karena tempatnya enak ya, jadi banyak yang nongkrong di sini dan buang sampah sembarangan. Ini tidak boleh dilakukan. Nah, perhatikan ini. Ini mungkin dilakukan oleh nggak tahu yang lagi main ke empang atau yang lagi casting di sini. Yang jelas ini tidak boleh dilakukan ya. Dan mungkin bukan saya saja yang nongkrong di sini karena tempatnya enak. Jadi ada yang nongkrong juga di sini. Oke, ingatkan. Insya Allah nanti saat gue selanjutnya saya akan bawa korek dan kita bakar. Sebetulnya bakar sampah juga kurang baik ya, karena itu merupakan salah satu kegiatan yang mengakibatkan emisi karbon dan bisa mengakibatkan pemanasan global. Jadi sampah itu memang harus diolah dengan baik. Cuman sayang sekali pemerintah kita Indonesia ini belum punya penanganan yang tepat dan pas, dan masyarakat kita juga belum punya kesadaran penuh untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dan seharusnya sampah itu harus dipilah-pilih antara sampah organik, sampah non-organik, sampah B3, bahan beracun dan berbahaya. Nah, itu harus dipisah. Dan sebetulnya sampah plastik ini bisa kita olah ya. Sekarang plastik lagi mahal. Nah, plastik itu dibuat dari bahan minyak bumi ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan diolah lagi dengan baik, plastik itu bisa dijadikan bahan bakar. Ya, tapi mau bagaimana lagi, ada beberapa konten kreator kok yang sudah bikin ini, tapi mungkin biayanya juga yang besar. Ini bukan masalah biaya sih sebetulnya ya. Kalau misalkan pembuatan bahan bakar dari plastik itu memakan biaya yang cukup tinggi, tapi bukan biayanya daripada hasilnya yang lebih besar, ini merupakan problem solving yang harus dilakukan gitu. Bagaimana caranya supaya sampah plastik ini bisa diolah dengan baik, syukur-syukur bisa jadi bahan bakar. Seperti itulah, tinggal di negara plus 62. Oke, sepertinya agak cukup panas ya guys. Kayaknya hari ini guysnya, kayak kita lihat dulu berapa. Baru 6 km, 6,72 km. Sebetulnya harus goes lagi. Targetnya minimal 15 km lah. Tapi saya tidak menjanjikan karena mataharinya sudah mulai panas karena kesiangan guys. Aduh. Oke, nikmati kicauan burung terlebih dahulu.
Nah, ini bisa duduk di sini. Jadi kalau kedengaran itu di belakang ada ini ya, suara perahu, mesin perahu. Karena di belakang empang ini ada kali menuju laut. Nah, buat kalian yang penasaran, silakan dari luar Belanakan, dari luar Ciasem, boleh kapan-kapan gue ke sini. Tapi jangan lupa tidak boleh nyampah di tempat seindah ini. Wow, itu sepertinya ada gabus. Next, saya bawa joran dan sambil casting. Oh, yang mau join nanti hari Minggu saya insya Allah kesini lagi. Yuk join quest bareng. Ini saya malah ngopi lagi nih. Aduh, tempatnya nyaman banget buat ngopi, masya Allah. Kali ini gagal goes jauh. Sebetulnya goes tuh ya harusnya paling sedikit sekali 15 kilo lah kalau misalkan waktunya udah siang, tapi kalau dari pagi harus minimal 30 km. Dan kalau hari libur itu 50 km sih targetnya harusnya. Tapi tergantung suasana dan tergantung tergantung kondisi. Kalau di rumah lagi tidak ada pekerjaan dan tidak ada kesibukan, ataupun anaknya lagi nggak rewel, ya bisa sampai 50 kilo. Tapi kalau misalkan tidak, ya tidak apa-apa. 30 km cukup. Mantapnya kopi hitam. Sedikit gula. Kenapa pakai gula? Karena ya untuk asupan kalori lah, untuk energi. Ya cuman masalahnya baru sedikit nih, harus bakar lagi kalorinya lebih banyak. Mataharinya sudah mulai panas. Oke, saatnya gue lagi. Let's go. Jangan lupa airnya ketinggalan. Air. Prepare. Oke, goodbye empang yang menyejukkan. Next, kita bikin konten lagi di sini, kita kesini lagi. Yuk. Oke, ini perjalanan pulangnya. Maaf tidak dari awal ngeteknya karena susah. Jalannya sempit. Salah dikit nyebur empang. Wah, lihat itu burung apa? Ada burung bangau, ada burung apa itu ya? Wah, saya belum pernah lihat. Yang warna hitam putih itu bukan burung bangau ya? Apa burung bangau? Saya juga penasaran sebetulnya mau kesini. Nanti next time kita kesini dulu, nanti putar balik. Lihat ya pemandangannya. Sepertinya ada yang mancing, guys. Wah, banyak batu-batu. Ada biawak lagi, guys. Di sini masih banyak biawak.
karena mungkin habitatnya, wah itu biawak lagi, baby biawak, ada burung lagi. Nah kita masuk lagi ke sini. Nice. Wah. Ya teman-teman, suara burungnya. Wah lupa nih, ini belum di setel resolusinya, stabilisasinya belum aktif, jadi mungkin di record yang ini agak sedikit jitter, ada jitternya ya, karena stabilisasinya lupa saya belum aktifin. Wow. Saya sih berharap kalau misalkan video ini ditonton banyak biker atau goeser terus rame-rame kesini, mudah-mudahan nanti masuknya nggak bayar ya. Tapi kalau misalkan ini juga ada jalan alternatif tapi jalannya agak jelek. Oke. Nah ini tempat buaya. Sepertinya kalau mau lihat buaya nggak bisa di sini sih. Kalau pengen tahu buaya, tanya sama ciwi-ciwi yang pernah jadi korban buaya darat. Nah ini kolam penangkaran buaya. Oke, masuk ke sini sebentar lah, lewat doang. Kalau yang mau tahu. Oke, di sini ya. Sini juga adem lumayan. Tapi agak-agak merinding. Bukan merinding karena hantu ya. Merinding takut tiba-tiba ada buaya nongol di sini. Oke, kita putar balik. Nah itu buayanya agak kelihatan tapi agak jauh mungkin dari kameranya. Oke, kita coba masuk ke sini. Sepertinya tidak ada. Nah itu ada 2 buaya. Sebetulnya tujuan saya bukan lihat buaya sih, tapi nggak apa-apa lah. Nah kalau nggak salah ya di bagian kandang penangkaran yang ini, di kolam yang ini itu ada buaya yang rahang atasnya, aduh sayang sekali. Itu kelihatan ada 2 ya. Yang ini sama yang di ujung. Nah kalau yang ini untuk kolam yang buayanya banyak. Ini untuk anakan-anakan yang masih remaja. Oke, kita lihat dulu ya. Ini definisi remaja buaya sejak dini. Ya kalau mereka mah dari kecil juga udah buaya ya. Nah ini. Oke. Sekian saja. Ini kita ada di pelelangan.
sampai sekarang masih jadi misteri kenapa yang nyebutin harga ikannya itu cepet banget ngomongnya. Saya aja yang biasa ngajar gak segitunya. Itu luar biasa sih kecepatannya, itu melebihi kecepatan cahaya. Oke, tadinya mau belok. Oke, kita nanti belok ke gang untuk lihat pemandangan perahu di Belanakan. Oke, kita lewat jalan yang sebelahnya yang bertepatan dengan kali yang beriringan dengan perahu-perahu. Oke, ini seperti ini. Nah, setelah ini ada jembatan yang sangat tinggi, itu memacu adrenalin buat yang berani-berani saja, untuk quester yang berani turun langsung. Kita menuju ke sana ya. Sebetulnya saya sudah sering, tapi kali ini beda ya, karena sambil megang kamera takut kameranya jatuh. Tapi kita coba. Banyak sampah di kalinya guys. Masih banyak yang buang sampah di kali, padahal di pinggir kalinya sudah disediakan tempat sampah. Nah, oke, ini dia jembatan ya. Ini harus naiknya, harus kita wow, gak bisa. Aduh, maaf, kameranya goyang. Nah, sekarang waktunya turun. Oke, harus ngering. Yes, berhasil. Berhasil guys. Ini sebetulnya sudah biasa ya, tapi karena biasanya tidak record, kalau sekarang harus hati-hati takut kameranya jatuh. Oke, kita lanjut guys. Kita saling lanjut. Mari kita saling. Ini jalan Langansari, jadi buat yang mau goes nyantai dengan trek coran atau aspal yang bagus boleh lewat sini. Itu bisa muter lewat Muara Ciasem, nanti nongol di pertigaan dan belok kiri itu menuju ke Ciasem. Pulang guys, karena sudah jam 10 lewat. Ada kerjaan yang harus dikerjakan di rumah. Oke. Oke, sudah sampai gang rumah. Saatnya pulang.
Ini sepeda bunyi tak 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 aja pas digoes. Kenapa ya? Ada yang tahu? Mungkin para goeser senior atau mekanik sepeda. Oke, kita sampai di rumah guys. Show. Yes. 16,25 km cukup. Oke, sekian saja untuk konten vlog guys hari ini. Kita ketemu lagi di vlog yang selanjutnya untuk menikmati perjalanan goes. See you next video guys.